Selamat datang di Tarakan, kota pesisir yang berada di bumi Paguntaka, salah satu provinsi pemekaran ke-34, yaitu Kalimantan Utara. Kota pesisir yang merupakan sebuah perpaduan unik antara pembangunan teknologi dan warisan budaya yang tak melupakan unsur sejarah, di mana Jepang mendarat pertama kali di kota Tarakan. Kota sebagai penghasil minyak terbesar yang dibuktikan dengan banyaknya peninggalan sejarah berupa bunker dan mesin pompa angguk zaman penjajahan Jepang dan Belanda. Kota Tarakan memiliki luas wilayah 250,8 km persegi dan terdiri dari 20 kelurahan serta 4 kecamatan. Tarakan berbatasan langsung dengan negara tetangga Tawau, Malaysia, menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan serta memainkan peran penting dalam berbagai pembangunan di Kalimantan Utara. Meski tampak modern, Tarakan tidak melupakan akar budayanya. Dayak, Tidung dan Bolungan sebagai suku asli. Warisan budayanya dirayakan melalui Festival Irau Tengkayu, yakni festival yang memaknai rasa syukur masyarakat suku Tidung terhadap rezeki yang diberikan Tuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, Tarakan telah mengalami transformasi besar dengan proyek pembangunan baru, infrastruktur modern, dan peningkatan layanan seperti Taman Bermain Ramah Anak (TBRA). Kota Tarakan dipimpin oleh Dr. Hairul M.Kas dan Effendi Jupriyanto SH sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota Tarakan yang telah berhasil mewujudkan visi dan misinya melalui Smart City. Sepanjang kepemimpinannya, kota Tarakan juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan stabilitas ekonomi yang kian membaik. Dengan memfokuskan pengembangan pada sektor perikanan, pertambakan, pengelolaan rumput laut, dan ikan tipis. Seluruh hasil perikanan di kawasan khusus nelayan, bongkar muat dapat langsung melalui Pelabuhan Perikanan Tengkayu II, sehingga menjadikan sektor perikanan sebagai komoditas yang cukup menjanjikan. Sektor pertanian juga mulai menjadi perhatian pemerintah. Dibuktikan pemanfaatan lahan dan pengembangan kelompok-kelompok tani, budidaya kebun kabocha, dan buah melon di Juwata, padi di Mamburungan, dan berbagai jenis sayuran hortikultura. Tak hanya pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan, angka kemiskinan juga mulai mengalami penurunan melalui program-program sosial dan pengembangan usaha kecil. Tarakan Smart City juga menjalankan pemerintahan yang cerdas dan efisien dengan menggunakan teknologi untuk membantu mempermudah akses informasi dan komunikasi dengan menyediakan layanan one-stop service dalam hal pelayanan perizinan satu pintu melalui Mall Pelayanan Publik. Sebagai sentral pelayanan kependudukan, perizinan, penanaman modal, pertanahan, kepabeanan, dan juga gerai layanan Kementerian Agama, Pengadilan Agama, PDAM, PLN, serta layanan perbankan seperti BPD Kaltimtara dan layanan perpajakan. Keberadaan MPP ini tentunya sangat memudahkan masyarakat karena semua pengurusan perizinan tersentralisasi dalam satu atap. Begitu juga dengan TCC, Tarakan Command Center yang dihadirkan sebagai pemantau lalu lintas yang terhubung melalui 33 unit CCTV dan ITCS yang tersedia di 9 titik di seluruh area di Tarakan. Tertib dan disiplin berlalu lintas di jalan raya. Salam sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan. Layanan ambulan gratis bagi masyarakat melalui 112. Tarakan 112, ada yang bisa dibantu?
Infrastruktur dan transportasi di Tarakan sangat memadai. Dengan adanya Bandar Udara Internasional Juanda yang melayani berbagai rute domestik serta rute internasional ke Malaysia. Sebagai jalur resmi aktivitas perdagangan ekspor dan impor melalui pintu Tawau yang letaknya bersebelahan dengan kota Tarakan, sebut saja Pelabuhan Malundung. Sebagai pelabuhan barang dan penumpang yang menggunakan kapal besar seperti kargo dan pelni. Selain itu juga ada pelabuhan feri Juanda Laut yang menyeberangkan penumpang dan kendaraan ke Nunukan dan Tanah Tidung. Pelabuhan Tengkayu 1 menjadi pusat transit antar kabupaten kota di Kalimantan Utara. Transportasi laut juga sangat berperan dalam distribusi berbagai komoditas perikanan seperti udang dan kepiting yang merupakan andalan ekspor. Selain itu, Tarakan juga melakukan berbagai inovasi-inovasi lain terkait kebutuhan air bersih melalui program PDAM gratis 10.000 sambungan. Sebagai program unggulan Wali Kota Tarakan, PDAM Tarakan juga berhasil meraih penghargaan transformasi digital pelayanan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia pada tahun 2022 lalu. Digitalisasi Smart City juga diaplikasikan oleh pemerintah di sektor perdagangan, jasa dan industri kecil seperti UMKM, seperti penerapan aplikasi pembayaran non-tunai melalui KRIS. Pertumbuhan unit-unit usaha kecil seperti kuliner terus didorong dengan memberikan berbagai kemudahan pengurusan perizinannya. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan 1000 kafe dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia pada tahun 2020. Fasilitas kesehatan menjadi perhatian yang penting bagi pemerintah melalui peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, perawat, dan dokter. Untuk itu, beberapa puskesmas di Tarakan berstatus BULD, Badan Layanan Umum Daerah, buka 24 jam seperti Puskesmas Karangrejo dan Puskesmas Juanda. Sementara itu, untuk puskesmas yang melayani persalinan dapat dilayani oleh Puskesmas Sebengkok, Puskesmas Gunung Lingkas, dan Puskesmas Mamburungan. Dan untuk rumah sakit umum, RSU Tarakan sendiri telah memperoleh akreditasi paripurna bintang 5 dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. Di bidang kesehatan, kebersihan juga menjadi perhatian pemerintah melalui program pengolahan sampah semesta yang kemudian berproses menjadi tempat pengolahan sampah yang menggunakan sistem TPS 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle secara bertahap. Selain pengembangan teknologi, Kota Tarakan juga sangat memperhatikan pentingnya dunia pendidikan. Hal ini diwujudkan dengan banyak dibangunnya sekolah-sekolah baru dari mulai PAUD hingga perguruan tinggi seperti Universitas Borneo Tarakan, serta peluncuran program-program beasiswa dan kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi nasional lainnya di Indonesia untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Tarakan. Di sektor pariwisata, Kota Tarakan menyajikan tempat wisata yang unik seperti hutan mangrove, taman berlabuh, taman berkampung, kawasan wisata Ratu Intan, serta Baloi Adat Tidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tarakan sebagai kota yang terus bertumbuh, dan alhamdulillah saat ini Tarakan tercatat sebagai kota nomor 7 terkaya di Indonesia. Itu membuktikan bahwa income per kapita masyarakat Tarakan semakin hari semakin meningkat. Dan Tarakan juga dalam indikator makroekonominya saat ini juga tercatat sebagai kota nomor 5 terendah inflasinya di Indonesia,
dengan tingkat pertumbuhan hampir 6% di atas rata-rata nasional. Dengan demikian kita sangat berharap banyak bahwa dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk juga inflasi yang rendah, harapannya bahwa Tarakan tidak terlalu lama untuk meraih cita-citanya dan mewujudkan visi dan misinya untuk menjadi kota yang maju dan sejahtera melalui Smart City. Saya Dr. Haji Hairul Masar Kesehatan Wali Kota Tarakan menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat Tarakan dan seluruh stakeholder terkait, baik yang berasal dari pemerintahan, dari komponen masyarakat, dari perguruan tinggi, dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, termasuk dari media. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun kota kita, membangun kota Tarakan, kota Paguntaka yang sama-sama kita cintai. Kepada pemirsa semua, mari kita bergandengan tangan, kita bersatu untuk maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.